Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6701. Harvey York mendengar kata-kata itu dan berkata dengan ringan, "Apakah kamu punya alis?" "Tidak apa-apa sekarang." Rodrigo Xavier menggelengkan kepalanya. Orang yang menembaknya tersembunyi terlalu dalam. Sejak kecelakaan Patriark terjadi, aku sudah mengirim orang untuk melacaknya dari sumbernya. Tapi tidak ada petunjuk yang valid. Namun, saat ini, tidak masalah apakah kamu dapat menemukan seseorang untuk bergerak. Yang paling penting adalah menyelamatkan Patriark kita. Kalau tidak, begitu sesuatu terjadi pada Patriark, mungkin ada alasan lain untuk menyerang kita di konferensi pers Sherlock besok. Harvey York mengangguk, mengeluarkan ponselnya, memutar nomor dan menyerahkannya kepada Rodrigo Xavier. Berkata, "Dalam situasi ini, aku sangat tidak menyukai orang yang memasang jebakan. Jadi tidak nyaman bagi aku untuk menyimpan rakyat. Namun, aku yakin Tuan Armstrong akan memberi aku cara untuk menyelamatkan muka." Tokoh nasional Tuan Oscar Armstrong. Melihat nomor di layar ponsel yang Harvey York serahkan, Rodrigo Xavier sedikit terkejut. Dan setelah beberapa saat, dia dengan cepat berjalan ke samping untuk menelepon. Dia sudah lama ingin menghubungi Oscar Armstrong. Tetapi di seluruh keluarga Xavier, hanya Patriark Xavier yang memiliki informasi kontak pihak lain. Dan keluarga Xavier tidak ingin orang luar mengetahui apa yang terjadi pada Patriark Xavier. Jadi mereka menahan diri, dan tidak menghubungi Oscar Armstrong. Sekarang setelah mereka memiliki nomor Harvey York, keluarga Xavier akhirnya bisa bernapas lega. Melihat keluarga Xavier mulai menelepon dan mulai mengatur perawatan Patriark Xavier, Harvey York berhenti berada di tempat kejadian agar tidak mempersulit event Xavier. Lagi pula, bagi keluarga Xavier, keberadaannya agak memalukan. Segera, Harvey York berjalan ke lobi unit perawatan intensif, siap mencari sudut untuk beristirahat. Namun, saat dia berjalan ke sudut aula dan duduk, dari sudut mata Harvey York, dia melihat dua sosok berjas putih berjalan dengan hati-hati. Awalnya, pakaian mereka tidak terlalu istimewa, tetapi perawatan yang disengaja seperti ini tampak sangat mempesona di aula kosong ini. Segera, aku melihat seorang pria berambut pendek di antara keduanya. Diam-diam mengeluarkan drone seukuran telapak tangan, lalu membiarkannya terbang tanpa suara, bersiap untuk menembak. Pada saat ini, event Xavier baru saja berjalan dari kedalaman koridor, dan drone terbang melewatinya dalam sekejap. Tanpa sadar melihat ke belakang. Setelah melihat tempat di mana drone itu tinggal, mata event Xavier tiba-tiba menjadi dingin. Dan matanya dengan cepat tertuju pada pria yang memegang gagang kendali jarak jauh di aula. Dan dengan tegas berteriak, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" Pria yang sedang berkonsentrasi syuting terkejut. Tangannya bergetar. Dan drone itu menghantam langit-langit dan langsung meledak. Pada saat ini, pria itu dengan cepat memulihkan ketenangannya. Dan berkata dengan suara yang dalam, "Kami dari Departemen Kesehatan. Dan kami datang ke sini untuk melakukan kunjungan mendadak." Orang-orang dari Departemen Kesehatan. Event Xavier sedikit terkejut. Lalu berkata perlahan, "Tunjukkan padaku dokumennya." "Apa? Kamu, orang biasa, juga ingin memeriksa ide staf Departemen Kesehatan kita?" Wanita di samping yang juga mengenakan jas putih tertawa saat ini. "Apakah kamu tidak berpikir kamu bercanda?
Ini adalah rumah sakit swasta. Tidak terbuka untuk umum. Secara alami. Tidak menerima yurisdiksi Departemen Kesehatan. Bahkan jika kamu ingin datang untuk pemeriksaan, kamu harus berkomunikasi terlebih dahulu. Ivone Xavier membuka mulutnya perlahan. Jika kamu ingin mengatakan bahwa kamu berada di sini untuk kunjungan mendadak, kamu dapat memberitahu departemenmu, nama, dan menunjukkan itmu. Kalau begitu kamu bisa pergi. Kalau tidak, aku berhak mencurigai kamu memiliki tujuan lain untuk membobol tanah pribadi. Bab 6702. Mendengar pertanyaan Ivone Xavier, ekspresi kedua pria dan wanita itu langsung menjadi gelap. Kamu siapa? Apa hakmu untuk menanyai kami? Kamu bilang ini rumah sakit swasta. Apakah ini rumah sakit swasta? Kamu bilang kalau kamu tidak menerima pengawasan di sini. Kamu tidak akan menerima pengawasan. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu bos di sini? Pada saat ini, wanita itu berteriak dengan angkuh. Dan ada kesombongan yang tinggi dalam nada konfrontatifnya. Itu benar. Kamu bukan bos di sini. Apa yang kamu ikut campur di sini? Pergi ke samping. Kalau tidak, aku akan meminta kamu untuk memberikan kompensasi kepadaku untuk drone yang rusak. Ekspresi kedua orang ini diterima begitu saja. Seolah kemunculan Ivone Xavier yang tiba-tiba telah merusak perbuatan baik mereka. Harvey York melirik kedua orang ini dengan acuh tak acuh. Meskipun tindakan mereka buruk, kewaspadaan di tempat dan nada arogan mereka sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka bukan orang biasa. Setidaknya, mereka sudah familiar dengan pemandangan seperti itu. Maaf. Kebetulan aku direktur eksekutif rumah sakit St. Mary ini. Ivone Xavier tersenyum tipis. Lalu menunjuk ke ponsel pria itu. Hapus semua hal yang baru saja kamu rekam dengan drone. Dan kamu bisa pergi, apa yang kita filmkan. Jangan memfitnah. Sebelum pria itu dapat berbicara, wanita itu telah mengambil ponselnya dan menyembunyikannya di tas tangannya. Jangan katakan kami tidak menangkap apapun. Bahkan jika ada sesuatu, itu ada di ponsel kami. Itu milik kami. Kenapa memberikannya padamu? Kamu masih ingin kami melakukan apa yang kamu katakan? Aku tidak tahu harus berkata apa. Kapan orang negara besar yang bisa mengajari kita bagaimana melakukan sesuatu? Mendengar kata-kata ini, murid Ivone Xavier sedikit menyusut. Melihat bahwa Ivone Xavier sepertinya akan memanggil keamanan, Harvey York melirik keduanya. Lalu mengeluarkan cek dan menulis nomor di atasnya. Setiap orang adalah orang yang berakal sehat, sehingga mereka dapat berbicara dengan kata-kata sederhana. Ini rumah sakit swasta, dan hanya ada satu pasien di seluruh rumah sakit. Semua orang bisa menebak untuk apa kamu menggunakan drone untuk memfilmkan unit perawatan intensif. Masuk akal bahwa kami dapat menangkap kamu secara langsung, mengirim mereka ke kantor polisi, dan membiarkan kamu menghabiskan waktu kamu di penjara. Tapi aku orang yang terbiasa bersikap baik kepada orang lain. Ada 100.000 meter emas dalam cek ini. Selama kamu menghapus apa yang kamu lihat dan menjelaskan siapa yang memintamu untuk datang. Kalau begitu cek ini milikmu. Bagaimana? Apa? Orang negara besar Apakah kamu ingin membeli kami? Wanita itu memiliki ekspresi arogan di wajahnya saat ini. Sudah kubilang, kami berasal dari negara paling beradab di dunia. Aku juga bekerja untuk media paling otoritatif di dunia. Orang-orang seperti kita tidak akan menghalangi karir kita untuk 100.000 emas. Dan di negara besar kita juga memiliki ekstrateritorialitas. Kamu tidak berhak mengganggu kebebasan kami. Saat berbicara, wanita itu melambaikan tangannya dan berkata, Morgan Heath, pergilah. Jangan perhatikan orang-orang rendahan ini. Pria itu juga mencibir dan berkata, benar, Huang Jina.
Orang-orang negara besar H ini mencoba mencemari etika profesional suci kita dengan uang kotor. Itu hanyalah sekelompok sampah beradab. Sampah dunia. Jika mereka berani menyentuh kita, kedutaan AS tidak akan membiarkan mereka pergi. Bab 6703. Setelah kedua orang itu selesai berbicara, mereka siap untuk pergi. Ivone Xavier sedikit mengernyit, lalu berkata dengan ringan, "Tinggalkan dia di sini." Mengikuti perintahnya, lebih dari selusin petugas keamanan keluar dari sudut. Orang-orang ini semuanya adalah penjaga keamanan keluarga Xavier di Wolsing, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Mereka tidak melakukannya secara langsung, tetapi memblokir semua pintu keluar. Melihat pemandangan ini, Huang Jina langsung menjadi marah. Orang-orang negara besar H. Apa maksudmu? Berani menghalangi jalan kita membebaskan orang dari negara beradab. Apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukan ini? Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Orang bebas di negara beradab. Kamu mungkin juga memberitahuku dari negara beradab mana kamu berasal dulu." Nenek sudah mendapat kartu hijau dari Amerika Serikat. Jadi dia tentu saja dari Amerika Serikat. Huang Jina tampak bangga. Amerika Serikat adalah negara paling beradab di dunia. Ketika kita menjadi warga negara Amerika Serikat, secara alami kita adalah orang-orang bebas. Aku berkata padamu, aku penduduk asli Amerika Serikat. Dan hukum Raja Negara Besar H tidak dapat mengendalikanku. Cepat dan keluar. Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, "Aku tidak peduli apakah kamu berasal dari Amerika Serikat atau dari negara yang jelek. Aku tidak peduli apakah kamu memiliki kartu hijau atau kartu hitam. Namun, ini adalah wilayah negara besar H. Dan wilayahku terserah padaku." Memahami. Setelah mengatakan ini, Harvey York menjentikkan jarinya dan berkata dengan datar, "Turunkan dia. Karena mereka orang Amerika, mereka akan ditangani sesuai dengan hukum Raja Amerika Serikat. Tuan muda berhak membunuh siapa saja yang masuk ke wilayah pribadi." Mendengar ini, ekspresi Huang Jina dan Morgan Heath berubah. Jelas mereka tidak menyangka Harvey York mahir dalam metode rajami. Amerika Serikat adalah negara yang menganjurkan kesucian kepemilikan pribadi. Di Amerika Serikat, jika mereka melanggar wilayah orang lain seperti ini, mereka memang bisa dibunuh tanpa ampun. Melihat beberapa petugas keamanan dari keluarga Xavier mendekat, Morgan Heath langsung menjadi marah. Hanya orang negara besar H. Hak apa yang kita miliki untuk menggunakan hukum raja negara kita untuk berurusan dengan orang Amerika kita yang hebat? Kamu hanya bisa berurusan dengan kami dengan hukum raja negara besar H yang malang. Deportasi kami dengan baik. Pertanyaannya adalah, apakah kamu memiliki kemampuan? Bisakah kamu memberikan izin di kedutaan Amerika kami? Bajingan. Kamu bahkan tidak melihat dirimu sendiri. Dan kamu berbicara tentang hukum raja denganku di sini. Kami berdua adalah reporter. Kami bahkan bisa masuk dan keluar dari medan perang dengan bebas. Apa gunanya datang ke rumah sakitmu yang rusak? Setelah selesai berbicara, Morgan Heath langsung dan cepat mengeluarkan senjata api dan menunjuk ke beberapa pengawal yang mendekat. Melihat pemandangan ini, wajah beberapa pengawal keluarga Xavier sedikit berubah. Jelas mereka tidak menyangka kedua orang ini memegang senjata api. Meskipun itu hanya revolver yang tidak terlalu kuat, masalahnya adalah kedua orang ini pada pandangan pertama tampaknya pemula. Dan mereka akan berada dalam masalah besar jika mereka tidak sengaja menembak. Melihat para pengawal itu terintimidasi olehnya, Morgan Heath menatap Huang Jina, tetapi siap untuk pergi dengan penuh kemenangan. Adegan ini membuat Harvey York dan Ivone Xavier sedikit mengernyit. Sedikit terkejut karena kedua reporter muda ini benar-benar memegang senjata api. Namun,
Dari poin ini juga terlihat bahwa kedua orang ini pasti sudah siap. Dan dalang di balik layar harus memiliki tangan dan mata yang baik. Jika tidak, di tempat seperti Wolsing, apakah senjata api begitu mudah didapat? Dengan pemikiran ini, Harvey York tidak repot-repot berbicara omong kosong. Untuk mencegah senjata api meledak dan melukai orang, dia keluar sesuka hati. Bab 6704. Sebuah batu kecil terbang keluar dari tanah dan langsung mengenai pergelangan tangan Morgan Heath. Tangan kanannya sakit, dan senjata api di tangannya jatuh ke tanah tanpa bisa menggenggamnya. Kedua pengawal itu memiliki mata yang tajam dan tangan yang cepat, dan mereka sudah bergegas dengan cepat. Yang satu mengambil senjata api dengan satu kaki, dan yang lainnya langsung menahan mereka berdua. Segera, Morgan Heath dan Huang Jina dibawa ke ruang keamanan. Ide mereka juga ditemukan. Keduanya sebenarnya adalah reporter besar dari Amerika Serikat. Orang-orang media. Sungguh menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Yvonne Xavier mengambil dokumen yang tercakup dalam bahasa Inggris, dan melihatnya dengan penuh minat. Namun, aku tidak menyangka media tingkat tinggi dari Amerika Serikat akan datang untuk memata-matai kondisi fisik seorang penatua di keluarga Xavier kami. Kalian membosankan. Atau, apakah Sherlock mengirimmu ke sini? Mendengar ini, ekspresi Huang Jina dan Morgan Heath berubah. Tetapi Huang Jina tetap berkata dengan dingin, "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Apakah itu Sherlock atau Donglock? Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Aku hanya tahu bahwa jika kamu memenjarakan kami orang-orang bebas seperti ini, kamu pasti akan membayar harga untuk masalah ini. Aku tidak percaya kamu masih berani membunuh kami." Betul sekali. Morgan Heath memiliki ekspresi muram di wajahnya saat ini. Sudah kubilang, selama kita tidak mati, masalah ini tidak akan pernah berakhir. Setelah kami pergi, kami akan menuntut seluruh dunia atas apa yang telah kamu lakukan melalui perangkat lunak Little Bluebird. Aku akan membiarkan seluruh dunia tahu seperti apa yang disebut peradaban 5000 tahun negara besar H. Setelah selesai berbicara, keduanya tampak benar, seolah-olah mereka akan mati dengan berani kapan saja. Yvonne Xavier sedikit mengernyit. Jelas tidak ada hubungannya dengan dua setan asing palsu yang mengira mereka lebih unggul. Di sisi lain, Harvey York tersenyum tanpa komitmen, dan berkata dengan ringan, "Kalian berdua tidak memiliki keterampilan lain, tetapi kemampuan memberi label cukup bagus. Namun, kamu telah melupakan satu hal. Artinya, jika kamu ditangani menurut hukum raja, kamu masuk tanpa izin di wilayah pribadi dan membunuh tanpa ampun. Jika kamu ditangani sesuai dengan hukum raja negara besar H, kamu akan dibunuh tanpa ampun jika kamu membawa senjata api secara ilegal. Dengan dua kejahatan ini, setelah kami mengirimmu ke kantor polisi, kamu tidak akan bisa keluar sama sekali. Atau harus dikatakan, jika kami ingin membunuhmu di sini, maka kami tidak hanya tidak bersalah, tetapi juga mendapatkan medali warga negara yang baik. Jadi, jika aku jadi kamu, sekarang aku harus belajar diam dengan patuh dan mengakui kepengecutan dengan patuh." Dipahami. Kedua orang yang berbicara dengan benar itu terdiam dalam sekejap. Mereka selalu berpikir bahwa mereka membawa panji peradaban dan papan nama Amerika Serikat, dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Tapi hari ini mereka tidak menyangka akan bertemu dengan musuh bebuyutan mereka. Atau harus dikatakan bahwa apa yang mereka lakukan menempatkan diri mereka dalam situasi putus asa. Setelah sekian lama, Morgan Heath menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu, bagaimana kamu ingin kami melepaskan kami? Kamu tahu nama belakangku York. Sepertinya aku tidak pernah menyebut namaku." Harvey York tersenyum. Mendengar ini,
Ekspresi Morgan Hit dan Huang Jina langsung berubah. Permintaanku sangat sederhana. Ceknya masih untukmu. Tapi kamu harus memperjelas semuanya. Misalnya, siapa yang memintamu untuk datang, apa yang kamu coba lakukan. Bab 6705. Setengah jam kemudian, Harvey York dan Yvonne Xavier sedang duduk di ruang tamu rumah sakit sambil minum teh panas. Setelah Yvonne Xavier selesai minum teh, dia menghela nafas dan berkata, "Aku meremehkan Sherlock. Meskipun yang lain berjongkok di penjara langit, mereka belum bisa keluar, tapi dia bisa memikirkan trik seperti itu. Menggunakan penyakit patriark untuk menjebakku berkolusi dengan penduduk pulau dalam upaya menggelapkan properti keluarga Xavier. Jika masalah ini benar-benar dilaporkan oleh kedua orang itu sekarang, dan dipasangkan dengan foto yang mereka ambil, maka aku tidak akan bisa menyelesaikannya bahkan jika aku terjun ke Sungai Kuning." "Tuan Muda York, terima kasih." Yvonne Xavier mengungkapkan emosinya. "Jika Harvey York tidak ada di sini hari ini, semuanya mungkin tidak akan berjalan lancar. Lagi pula, orang-orang seperti Huang Jina dan Morgan Hit merasa benar sendiri, selama mereka tidak dapat memahami apa yang paling mereka takuti. Bahkan jika mereka berteriak dan membunuh, mereka tidak dapat memaksakan kebenaran dari mulut mereka." "Fokusmu salah." Harvey York berbicara sambil berpikir. "Apakah Sherlock membiarkan reporter dari AS muncul? Atau bagaimana reporter dari AS ingin membunuhmu? Ini semua nanti. Hal terpenting tentang masalah ini adalah, mengapa Sherlock tahu bahwa Patriark Xavier sekarang dalam keadaan koma?" Yvonne Xavier sedikit mengernyit dan berkata, "Artinya, Sherlock tidak hanya tahu tentang cedera Patriark, tetapi bahkan salah satu perencananya. Tapi masalahnya adalah situasi Sherlock saat ini istimewa. Berbicara secara logis, orang-orang ini tidak dapat melihat mereka. Bahkan percakapan antara dia dan pengacara itu direkam dengan video. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam masalah ini?" Harvey York berkata dengan ringan. "Dia tidak perlu berpartisipasi. Selama seseorang dengan energi yang cukup ikut campur dalam masalah ini dan mengisyaratkan hasilnya. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Dan orang ini pasti memiliki hubungan dekat dengannya. Bahkan kali ini, orang ini mengundangnya kembali ke Walsing." Yvonne Xavier berpikir sejenak dan berkata, "Hanya ada sedikit orang dengan energi seperti itu di Walsing. Apakah kamu punya alis?" "Ya. Tapi tidak ada bukti. Berbicara hanya akan mengacaukan penilaianmu." Harvey York berdiri. "Namun, hal terpenting sekarang adalah tidak melacak dalang di balik insiden ini. Ini tentang membiarkan Patriark Xavier sembuh secepat mungkin. Lagi pula, selanjutnya kurasa, keluarga Xaviermu masih memiliki pertempuran yang sulit untuk dilawan." Setelah berbicara, Harvey York berdiri dan berbalik untuk pergi. Ada beberapa hal yang perlu dia verifikasi, dan bukan hal yang baik untuk tetap di sini. Untuk masalah penting seperti pengobatan, serahkan saja pada Tuan Muda Zhong Beishan. Kembali ke halaman. Setelah Harvey York memesan takeaway dan makan beberapa gigitan, dia memberi George Zabel beberapa perintah untuk menyelidiki beberapa hal. Termasuk catatan panggilan Sherlock selama 6 bulan terakhir. Akun pribadi Huang Jina. Morgan Hit. Hanya dengan memulai dari petunjuk ini kita dapat menemukan beberapa petunjuk yang perlu kita ketahui dengan lebih baik. Namun, investigasi kali ini melibatkan negara Amerika Serikat, sehingga dipastikan tidak akan ada hasil dalam waktu singkat. Keesokan harinya, ketika Harvey York bangun dan hendak menghubungi Yvonne Xavier, pihak lain sudah menelepon. "Tuan Muda York, sesuatu terjadi lagi tadi malam. Morgan Hit dan Huang Jina yang mengambil cek kita sudah mati. Yang paling penting adalah,
Menilai dari jejak di TKP, orang yang membuat tembakan itu sepertinya kamu. Bab 6706. Mendengar ini, wajah Harvey York sedikit berubah. Setelah menyelesaikan interogasinya kemarin, dia meminta orang untuk melepaskan Morgan Heath dan Huang Jina. Tujuannya sangat sederhana, yaitu menggunakan kedua orang ini untuk memancing ular keluar dari lubang. Meskipun mungkin tidak efektif, itu lebih baik daripada tidak sama sekali dalam banyak kasus. Tak disangka, dalam sehari, kedua orang ini meninggal dunia, dan jejak di tempat kejadian menunjuk padanya. Pada saat ini, Harvey York merasa ingin menatap langit tanpa berkata-kata. Segera, tanpa menunggu orang dari kantor polisi datang ke pintu, Harvey York sudah tiba di cabang lingkar ketiga kantor polisi Walsing. Begitu dia melangkah ke gerbang kantor polisi, sekitar selusin setan asing palsu berjas dan dengan sedikit bakat barat bergegas maju. Itu dia pembunuhnya. Morgan Heath dan Huang Jina baru saja pergi ke rumah sakit untuk menyelidiki dan mewawancarai. Tetapi dia membunuh orang untuk membungkamnya. Dikatakan bahwa dia pernah mengeluarkan cek dan ingin menyuap Morgan Heath dan Huang Jina. Dan jika suap itu tidak berhasil, dia akan membunuh mereka dengan marah. Sambil menegur Harvey York atas kejahatannya, orang-orang ini mengeluarkan ponsel mereka, menyalakan kamera, dan bersiap untuk memotret. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan panik menghadapi situasi seperti itu. Namun, ekspresi Harvey York acuh tak acuh. Dia memandang orang-orang ini dengan santai, dan berkata dengan acuh tak acuh, kantor polisi baru saja memberitahuku untuk datang dan bekerja sama dalam penyelidikan. Mengapa aku menjadi pembunuh di antara kalian? Semuanya. Kita adalah negara beradab di sini. Jika kamu mengatakan hal seperti itu dengan santai, aku akan menuntutmu karena pencemaran nama baik setiap menit. Kalian orang negara besar H pasti akan berbicara untuk kalian orang negara besar H. Iblis asing palsu dengan rambut berminyak dan wajah merah muda berbicara dengan cara yang aneh. Namun, rekan penting kita yang meninggal kali ini, orang bebas dari negara kita yang beradab. Masalah ini adalah masalah diplomatik. Kami tidak khawatir membiarkan kantor polisi kamu di negara besar H menyelidiki masalah ini. Kami meminta komisaris kedutaan AS campur tangan dalam masalah ini. Betul sekali. Hanya dengan cara ini kami bisa memberi kami penjelasan yang memuaskan. Sekelompok setan asing palsu sedang mengamuk. Pada saat ini, semua orang seperti ayah yang sudah meninggal, lancang. Pada saat ini, teriakan dingin keluar, dan sekelompok pengawal mendorong kerumunan, langsung memisahkan Harvey York dari kelompok setan asing palsu. Aku punya cukup bukti untuk membuktikan bahwa Tuan Muda York tidak hadir kemarin. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Orang yang datang adalah Yvonne Xavier. Karena kalian semua orang Amerika, tentu kalian mengerti bahwa segala sesuatu harus berdasarkan bukti dan hukum raja. Kami tidak keberatan dengan komisaris kedutaan Amerika yang ingin kamu undang untuk campur tangan dalam masalah ini, tapi aku punya satu syarat. Yaitu, setelah ditentukan bahwa Tuan Muda York tidak bersalah, kalian semua harus bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Dan kalian masing-masing harus membayar Tuan Muda York $1 juta untuk kerusakan mental. Tentu saja, jika Tuan Muda York bertekad untuk bersalah, aku, Yvonne Xavier, akan memberikan kompensasi kepadamu atas hilangnya 1 juta emas. Apakah kamu berani? Mendengar kata-kata Yvonne Xavier, kelompok setan asing palsu yang baru saja berteriak saling memandang dengan cemas. Harus diakui syarat yang diajukan Yvonne Xavier tidak keras. Lagi pula syarat judi antara kedua belah pihak sama. Jika Harvey York memang pembunuhnya, orang-orang ini mungkin langsung setuju. Tetapi pada saat ini,
Orang-orang ini ragu-ragu. Pada saat ini, Ivone Xavier mencibir dengan cewek. Apa-apa, menurutmu ini pasar sayur? Pada saat ini, raungan datang. Bab 6707. Bersamaan dengan raungan, 3 pria dan wanita berseragam datang. Yang pertama adalah seorang pria dengan perut buncit dan topi besar di kepalanya. Wajahnya agak pucat karena minum berlebihan dalam jangka panjang. Pria dan wanita yang mengikutinya tinggi dan tampan. Dan wanita itu murni dan anggun. Dan pria dan wanita ini juga mengenakan seragam. Dan saat ini mereka memandangi kerumunan yang kacau dengan wajah serius. Orang yang berbicara jelas adalah pemimpin dari ketiga orang ini. Melihat ketiga orang ini datang, kelompok setan asing palsu saling memandang dan bergegas keluar hampir bersamaan. Direktur Parada, kamu harus menegakkan keadilan untuk kami orang Amerika. Direktur Parada, Komisaris Kedutaan Amerika, kami akan segera menghubungimu. Kamu harus menegakkan hukum tanpa memihak. Direktur Parada, kami warga negara Amerika memiliki 80.000 jika bukan 100.000 di Walsing. Kamu tidak boleh mengabaikan tuntutan kami. Direktur Parada, kamu adalah teman baik kami orang Amerika. Anak-anakmu semua belajar di negara kami. Kamu pasti mengerti bagaimana kami orang Amerika memperlakukan teman kami, kan? Ketika setan asing palsu ini berbicara, ada yang mengancam, ada yang terpikat, dan ada yang langsung mengatakan apa yang tidak bisa mereka katakan. Apa yang dikatakan orang-orang ini di dalam dan di luar artinya adalah jika Direktur Parada tidak mengikuti permintaan mereka untuk menegakkan apa yang disebut keadilan, maka mereka pasti tidak akan menyerah. Melihat orang Amerika yang mengamuk di depannya, Direktur Parada hanya merasakan kesemutan di dahinya. Segera, matanya masing-masing tertuju pada Harvey York dan Ivone Xavier. Sebagai subdirektur kantor polisi lingkar ketiga Walsing, Bacong Parada ini memiliki banyak wawasan. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang semua pejabat di Walsing sejak dia menjabat. Bahkan banyak orang penting tua muda, putri-putri. Direktur Bacong Parada ini masih menyimpan foto-fotonya di ponselnya. Tujuan melakukan ini adalah untuk secara tidak sengaja menginjak orang yang seharusnya tidak diinjak, dan mengurus hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Pada saat ini, dia dengan cepat membandingkan Harvey York dan Ivone Xavier dengan wajah-wajah yang dikenalnya di benaknya. Karena Harvey York baru di sini, dan Ivone Xavier sudah lama tidak berada di Walsing. Setelah beberapa perbandingan, Bacong Parada menemukan bahwa pasangan muda di depannya bukanlah nama besar di kalangan atas yang dia kenal. Meski dilihat dari kesombongan dan temperamen mereka, mereka jelas bukan orang biasa. Tapi masalahnya adalah ada lebih banyak orang kaya di Walsing. Dan orang kaya dan berkuasa yang datang ke Walsing dari seluruh dunia seperti ikan mas krucian yang menyeberangi sungai. Di mata Bacong Parada, selama dia bukan tokoh teratas di lingkaran Walsing, dia mampu menyinggung perasaannya. Atau harus dikatakan bahwa dibandingkan dengan orang Amerika yang sulit, dia lebih bersedia menyinggung Harvey York, yang terlihat seperti orang asing. Memikirkan hal ini, Bacong Parada, yang telah membuat penilaian awal, melangkah maju. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memberi isyarat kepada orang-orang Amerika itu untuk tutup mulut. Kemudian dia menyipitkan mata ke arah Harvey York dan berkata, "Kamu adalah Harvey York, itu pria yang meninggalkan beberapa sidik jari di lokasi pembunuhan." "Aku Harvey York." Harvey York berbicara dengan tenang. "Tapi aku tidak tahu lokasi pembunuhannya, maupun sidik jarinya. Alasan mengapa aku di sini hari ini adalah karena Departemen Kepolisian memberi aku nomor telepon. Sebagai warga negara yang baik, aku datang ke sini untuk bekerja sama dengan pekerjaan kantor polisi." "Bagus, sangat bagus." Bacong Parada bertepuk tangan. "Kamu tahu untuk datang. Hanya tahu bagaimana untuk datang.
Aku tahu orang sepertimu tidak akan menyerah sampai mereka melihat Sungai Kuning. Dalam hal ini, aku khawatir aku harus meminta kamu untuk pergi ke ruang pemeriksaan. Ini adalah prosedur hukum raja. Kamu harus bekerja sama. Bab 6708. Mendengar maksud Bacong Parada, Yvonne Xavier sedikit mengernyit dan berkata, Direktur Parada, Tuan York bukan tersangka. Dia baru saja datang. Apakah dia tersangka atau tidak? Tidak dihitung jika kamu mengatakannya. Dan tidak dihitung jika aku mengatakannya. Dalam hal seperti itu, hanya hukum raja yang memiliki keputusan akhir. Dan bukti yang memiliki keputusan akhir. Bacong Parada memelototi Yvonne Xavier. Dan kemudian matanya menjadi sedikit cabul. Dia berpikir cepat di dalam hatinya bagaimana dia bisa menggunakan kejadian ini untuk menidurkan wanita cantik di depannya. Dan kemudian dia terus berbicara dengan benar. Nona, aku memperingatkanmu. Yang terbaik adalah tidak mengganggu penanganan kasus di kantor polisi kami. Tentu saja, jika kamu memiliki keluhan, kamu dapat datang ke kantorku untuk mengadu kapan saja. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan meminta kedua detektif di belakangnya untuk memimpin Harvey York ke ruang interogasi. Melihat pemandangan ini, Yvonne Xavier ragu sejenak. Lalu dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat mengedit pesan dan mengirimkannya. Masalah ini tidak sepele. Jika Harvey York masuk karena ini, akan sangat merepotkan keluarga Xavier. Hanya saja masalah ini mungkin tidak cocok untuk keluarga Xavier, yang saat ini berada di kedalaman pusaran air. Pada saat yang sama, Harvey York, yang sedang berjalan menuju ruang pemeriksaan, merenungkan seluruh masalah. Kematian Morgan Heath dan Huang Jina bukanlah masalah besar. Namun dari kunjungan Sherlock, hingga kecelakaan Patriark Xavier, lalu kemunculan Morgan Heath dan Huang Jina, lalu kematian mereka membuatnya harus datang ke kantor polisi. Hal-hal ini mungkin tampak seperti kebetulan, tetapi mereka saling terkait erat. Aku dan keluarga Xavier, tanpa sadar, jatuh ke dalam pusaran air. Dan ini bukan hanya untuk tata letaknya sendiri, tetapi yang lebih penting, untuk tata letak keluarga Xavier. Dalam tata letak ini, aku harus menjadi orang yang terpengaruh, dan penyelenggara harus menargetkan keluarga Xavier. Dan pembingkaian yang tampaknya tidak efektif ini mencakup kematian dua orang. Termasuk bukti bahwa adegan itu agak disengaja dan agak konyol. Sepertinya tidak membiarkan dirinya mati secara langsung. Itu karena dia harus tinggal di kantor polisi selama beberapa hari. Ini untuk menggunakan cara orang lain dan mengembalikannya ke tubuh lain. Tidak peduli siapa orang yang mengatur serangan itu. Harvey York harus mengakui bahwa putaran lawan benar-benar cukup menjijikkan. Di Walsing, tidak lebih dari 4 orang yang dapat memiliki energi yang begitu besar dan dapat membuat pengaturan yang sukses tanpa meremehkan. Hector Thompson sudah mati. Aku belum pernah bertemu dengan dua lainnya dari 4 tuan muda Walsing. Jadi, babak ini mungkin ada hubungannya dengan Jonathan Leduc. Harvey York terlihat aneh. Dia dan Jonathan Leduc tampaknya tidak memiliki konflik yang nyata. Dan mereka berdua bahkan tidak bertemu secara formal. Jadi penargetan yang disengaja Jonathan Leduc. Apakah dia dipengaruhi oleh keluarga Xavier? Atau apakah keluarga Xavier dipengaruhi oleh dirinya sendiri? Atau mungkin keduanya? Ketika Harvey York memikirkan hal ini, dia mendengar derit datang dari depan. Bacong Parada menoleh. Melirik Harvey York di mana orang tua itu berada. Dan berkata dengan dingin, "Apakah Tuan York? Aku tidak terlalu sabar. Jadi aku hanya memberimu waktu 1 jam. Aku harap kamu bisa menjelaskan semuanya dengan jelas. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Harvey York membuka matanya. Melirik Bacong Parada dengan santai.
dan berkata dengan ringan, "Aku tidak perlu menjelaskan apapun, karena masalah itu tidak ada hubungannya denganku. Jika kamu bersikeras membingkai kejadian ini padaku, maka aku minta maaf. Aku akan mencari pengacara." Bab 6709. Pengacara. Bacong Parada mendengus dingin. "Jangan bicara tentang pengacara. Bahkan jika kamu menemukan penyihir, itu tidak berguna. Aku telah membaca informasimu. Apa CEO Sky Corporation? Izinkan aku memberitahumu. Di tempat lain, CEO dari grup yang terdaftar benar-benar hebat. Tapi jangan lupa, ini Wolsing. Di kaki kaisar. Di tempat ini banyak CEO berjalan kemana-mana. Dan CEO sebanyak anjing. Di Wolsing. Tidak peduli siapa kamu. Tidak peduli status khusus apa yang kamu miliki. Singkatnya, Putra Langit melakukan kejahatan yang sama seperti orang biasa ketika dia melanggar hukum. Berbicara tentang ini, Bacong Parada menatap Harvey York. "Akui kesalahanmu. Dalam hal ini, aku masih bisa membiarkanmu mengaku. Jika tidak, kamu tidak punya tempat untuk mati." Harvey York melirik Bacong Parada dan berkata dengan tenang, "Jika kamu tidak bertanya dan tidak memberikan bukti yang pasti, tutup mulut saja dan biarkan orang mengaku. Aku hanya bisa mengatakan bahwa gayamu sangat tangguh. Tapi harimau dan naga tersembunyi di Wolsing. Apakah kamu tidak takut jika kamu secara tidak sengaja menendang kakimu ke pelat besi? Kamu tidak akan pernah bisa berdiri lagi." Menendang pelat besi. Bacong Parada mendengus dingin. "Maaf. Jangan katakan itu untuk keluarga Parada yang tersembunyi. Tidak ada pelat besi di dunia ini. Bahkan jika ada, keluarga Parada yang tersembunyi mampu membelinya." Keluarga Parada yang tersembunyi. Harvey York berbicara dengan penuh minat. "Keluarga Parada yang tersembunyi di Jinling. Karena kamu berasal dari keluarga Parada yang tersembunyi. Kamu tidak mengenalku, Harvey York." Bacong Parada melihat ekspresi bodoh di wajahnya. Dan berkata, "Mengapa aku mengenalmu? Ada banyak orang sepertimu di jalan setiap hari. Kamu tidak ingin menjalin hubungan dengan keluarga Parada yang tersembunyi, kan? Sudah kubilang, itu tidak berguna." Harvey York berkata tanpa komitmen. "Aku tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pemborosan sepertimu di keluarga Parada yang tersembunyi. Tidak hanya prasangka, tetapi juga non-diskriminatif. Aku khawatir keluarga Parada yang tersembunyi akhirnya datang ke Wolsing untuk berkembang. Tetapi pada akhirnya, karena pemborosan sepertimu, mereka gagal dan harus kembali ke Jinling." Mendengar kata-kata Harvey York yang tampak seperti senyuman tetapi bukan senyuman, kelopak mata Bacong Parada berkedut. Dan dia selalu merasa bahwa pria di depannya ingin mengatakan sesuatu. Sebaliknya, detektif wanita anggun yang menamparkan meja saat ini, dan berkata dengan genit, "Tuan York, kamu masih belum mengaku bersalah. Sebelum kami memintamu untuk bekerja sama dalam penyelidikan, kami sudah memeriksanya. Luka pada almarhum disebabkan oleh belati. Dan di tempat sampah tidak jauh dari tempat kejadian, kami juga menemukan belati dengan sidik jarimu. Dan darah di belati telah diuji DNA, dan cocok dengan jumlah almarhum. Selain itu, almarhum masih memiliki cek yang ditandatangani olehmu. Kami punya alasan untuk menduga bahwa, sebagai reporter internasional, almarhum pasti telah menemukan rahasia tersembunyi dari Sky Corporationmu. Sebagai CEO Sky Corporation, setelah kamu gagal membeli 2 reporter hebat dengan uang, kamu menjadi marah dan membunuh 2 orang. Selain itu, kamu tidak profesional karena ini adalah pertama kalinya kamu melakukan kejahatan. Jadi kamu meninggalkan bukti-bukti ini. Dan aku yakin selama kita mau meluangkan waktu untuk menyelidiki di sekitar tempat kejadian, kita pasti bisa menemukan lebih banyak bukti."
Jadi, jika aku jadi kamu, akui dan akui sekarang. Ketika kami menemukan bukti lain untuk menghukummu, sudah terlambat bagimu untuk datang dari ibu kota. Detektif wanita menatap Harvey York dari posisi tinggi. Dengan ekspresi aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Bab 6710. Spekulasi kamu sangat menarik. Dan memiliki cita rasa drama ketegangan domestik. Nada suara Harvey York acuh tak acuh. Sayang sekali aku memiliki hati nurani yang bersih. Itu bukan sesuatu yang aku lakukan. Mengapa aku harus mengakuinya? Bukankah kamu melakukannya? Detektif wanita itu memukul meja lagi. Kamu tidak melakukannya. Mengapa kamu bekerja sama dengan penyelidikan untuk pertama kalinya hari ini? Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu bukan hati nurani yang bersalah? Harvey York, kamu harus jelas sekarang. Kejahatanmu keji. Pengaruhmu buruk. Dan yang kamu bunuh adalah orang Amerika. Begitu komisaris kedutaan AS campur tangan dalam masalah ini, kamu tidak mampu membelinya. Sementara kantor polisi kami masih bisa membantumu. Sebaiknya kamu segera mengaku. Kalau tidak, aku benar-benar khawatir sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya. Jelas, ponsel di tangan ketiga orang ini sesekali bergetar. Yang seharusnya karena datangnya informasi baru. Dilihat dari informasi baru, Harvey York bukan hanya mantan menantu dari 10 keluarga teratas keluarga Jin di Mordu, tetapi juga CEO Sky Corporation. Detektif ini telah melihat banyak orang seperti ini. Kemungkinan besar itu adalah menantu laki-laki yang tidak berguna yang didorong keluar untuk disebut sebagai CEO. Dan begitu sesuatu terjadi, menantu yang tidak berguna ini akan didorong keluar untuk memblokir senjatanya. Direkturnya sendiri adalah keponakan dari keluarga Parada yang tersembunyi. Dan dia juga keponakan dari cabang yang menjadi pusat perhatian. Apakah kamu takut tidak akan menyinggung mantan menantu? Di satu sisi, dia adalah menantu yang tidak berguna. Dan di sisi lain, dia adalah orang Amerika yang kuat. Mereka tahu betul bagaimana mengantri. Harvey York terlalu malas untuk terus terjerat dengan orang-orang ini di depannya. Tetapi berkata dengan ringan, aku perlu menelepon. Panggilan apa? Wajah Bacong Parada menjadi gelap. Ini adalah ruang penyelidikan, di mana kami akan mengajukan pertanyaan kepadamu. Apakah kamu pikir itu kantor ceomu? Kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau. Ketidaktahuan benar-benar tanpa rasa takut. Mendengar hal itu, kedua detektif laki-laki dan perempuan itu pun tampak mencemooh. Orang ini telah memasuki ruang pemeriksaan. Apakah dia tidak tahu bagaimana situasinya? Masih ingin menelepon. Itu hanya lucu. Aku sudah memberitahumu bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Alasan mengapa aku datang untuk bekerja sama dalam penyelidikan hanya untuk menegakkan tugas sebagai warga negara yang baik. Harvey York berbicara dengan acuh tak acuh. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya dengan jelas. Apakah kamu percaya atau tidak? Terserah kamu. Tapi sekarang, yang aku butuhkan adalah menelepon. Ini harusnya benarkan. Lagi pula, kamu bisa menggunakan berbagai cara untuk menahanku di sini selama 48 jam sebelum menentukan kesalahanku. Namun, kamu tidak berhak membatasi kebebasan berbicaraku. Apakah aku benar? Lagi pula, jika aku baik-baik saja, jika aku keluar, aku bisa mengeluh kepadamu setiap menit. Mendengar kata-kata Harvey York, Bacong Parada mengangguk dan berkata dengan penuh minat, benar, sangat bagus, memiliki akal sehat seperti hukum raja. Tidak banyak orang sepertimu yang tersisa. Kamu tahu hukum raja dan melanggar hukum. Apakah kamu pikir karena kamu tahu beberapa hukum raja, kamu bisa lolos hari ini? Biarkan aku memberitahumu. Jangan katakan aku tidak akan meneleponmu. Bahkan jika kamu bisa menelepon,
Terus kenapa? Kamu berbicara seolah-olah kamu dapat melakukan sesuatu kepada kami dengan memutar nomor sendiri. Sikap kata-kata lurus Bacong Parada mereduksi Harvey York menjadi debu. Aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun padamu. Karena kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkanku melakukannya. Harvey York berbicara dengan ringan. Tetapi Bacong Parada sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Aku akan mengatakannya lagi. Aku akan menelepon. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.